Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hozari. Saya dari kelas Komunikasi Bisnis 6 MAP2 dengan dosen pengampu Ibu Kurnia Fadila. Pada video kali ini bertujuan untuk pemenuhan tugas video presentasi, yang mana kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan keuangan PT Adira Multifinance. Dalam video presentasi ini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, mengenai laporan posisi keuangan, di mana berisi tentang laporan sistematis mengenai aktiva dan juga hutang. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Ini berisi tentang perubahan ekuitas perusahaan yang diakibatkan operasi perusahaan dan transaksi dengan pemilik. Yang ketiga adalah laporan laba rugi, yang mana berisi data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas, yang mana laporan ini berisi informasi mengenai pengeluaran dan penerimaan kas perusahaan. Masuk ke poin pertama, yaitu laporan posisi keuangan. Seperti yang teman-teman bisa lihat di monitor belakang, di sini ada laporan aset dari PT Adira Multifinance pada tahun 2018 dan juga 2019. Yang mana aset pada tahun ini mengalami kenaikan selisih sebesar 3.620.412 juta. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di poin kedua, ini adalah laporan tentang liabilitas, yang mana liabilitas pada tahun 2018 dan 2019 mengalami selisih kenaikan sebesar 2.569.816 juta. Nah, pada poin ketiga, seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini adalah data mengenai ekuitas, yang mana ekuitas juga mengalami kenaikan pada tahun 2018 ke 2019, selisih sebesar 1.050.596 juta. Dari laporan ini, kita juga dapat menilai bahwa PT Adira Multifinance memiliki piutang yang telah sesuai dengan PSAK nomor 71, yang mana bahwa setiap perusahaan harus memiliki piutang yang dicadangkan sejak awal perjalanan. Nah, untuk poin kedua, di sini adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang mana laporan laba rugi PT Adira Multifinance pada tahun 2018 ke 2019 mengalami beberapa kenaikan, seperti pada pendapatan mengalami kenaikan sebesar 1.153.971 juta. Untuk beban, total beban juga mengalami kenaikan pada tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 759.404 juta. Juga terjadi kenaikan pada laba tahun berjalan sebesar 293.428 juta. Sehingga total penghasilan komprehensif tahun berjalan mengalami penurunan sebesar minus 28.688 juta. Nah, pada tabel selanjutnya di sini adalah tentang perubahan ekuitas, yang mana perbandingan antara 31 Desember 2018 dengan 31 Desember 2019, yang mana total ekuitas pada tahun 2019 meningkat sebesar 1.050.596 juta atau sebesar 14,9% dari tahun sebelumnya. Nah, untuk laporan yang terakhir ini adalah laporan tentang arus kas, yang mana ada 3 poin yang akan kita bahas. Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, yang mana tiga-tiganya mengalami kenaikan. Nah, yang mana untuk kas neto diperoleh dari aktivitas operasi mengalami kenaikan sebesar 1.835.462 juta. Nah, untuk kas neto digunakan untuk aktivitas investasi mengalami kenaikan juga. Kenaikan ini sebesar 2,7% atau 3.890 juta. Untuk yang terakhir, kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan ini mengalami kenaikan juga sebesar 133.990 juta. Nah, itulah tadi 4 laporan keuangan dari PT Adira Multifinance. Dari laporan posisi keuangan, perubahan ekuitas, laporan laba rugi, sampai laporan arus kas selama tahun 2018-2019. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari laporan keuangan PT Adira Multifinance. Jika ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, teman-teman boleh komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih.